Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhani dari Fakultas Teknik Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 15136200028. Untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian, kali ini saya membuat sebuah proposal skripsi yang berjudul Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Tusstray pada mata pelajaran Teknik Elektronika Dasar peserta didik kelas 10 ELIN dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Arum Setiawati, Magister Teknik. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Oleh sebab itu, pendidikan bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok pada zaman ini dan setiap orang akan memperoleh pendidikan pada kehidupan baik secara formal maupun secara non-formal. Salah satu tempat yang memperoleh pendidikan adalah di sekolah, merupakan lembaga pendidikan formal. Sekolah menengah kejuruan atau bisa kita sebut dengan SMK adalah salah satu contoh lembaga pendidikan secara formal. SMK ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar mempunyai dan menguasai sebuah keahlian khusus untuk memasuki lapangan kerja dan sekaligus memberikan bekal untuk melanjutkan proses pendidikan kejuruan di jenjang yang lebih tinggi lagi. Di setiap proses pembelajaran pada sekolah, guru mempunyai peran penting untuk memberikan ilmu kepada peserta didik. Maka dari itu, seorang guru harus mempunyai keterampilan dan keahlian dalam mengajar agar peserta didik dapat dengan mudah mengerti setiap ilmu yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Saat ini para pendidik baik di tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi telah banyak memanfaatkannya. Perkembangan metode pembelajaran bagi siswa terus dilakukan. Selain itu bertujuan agar siswa dapat lebih cepat menangkap dan meningkat pelajaran yang diberikan oleh pengajar. Metode pembelajaran juga bertujuan agar siswa lebih tertarik dengan pembelajaran tersebut, sehingga hasil belajar yang didapatkan bisa lebih maksimal. Selama ini, hasil pendidikan hanya tampak dari kemampuan siswa yang menghafal fakta-fakta. Walaupun banyak siswa mampu menyajikan tingkat hafalan yang baik terhadap materi yang diterimanya, tetapi pada kenyataannya mereka seringkali tidak memahami secara mendalam substansi materinya. Model-model pembelajaran yang variatif guna memudahkan pendidikan memberikan penjelasan kepada peserta didiknya. Untuk mata pelajaran elektronika dasar, hingga saat ini masih banyak siswa yang merasa mata pelajaran elektronika dasar tidak menarik untuk dipelajarinya, sulit dicerna, bahkan membosankan. Permasalahan tersebut harus dikaji dari dua sisi, yaitu guru dan siswa. Cara belajar siswa yang tidak tepat bisa dijadikan masalah dalam proses pembelajaran elektronika dasar. Oleh karenanya, guru harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa. Untuk mengatasi hal tersebut, maka menerapkan model-model pembelajaran seperti project-based learning, problem-based learning, query-based learning, cooperative learning, dan discover learning bisa dikembangkan dengan menggunakan salah satu metode atau model pembelajaran tersebut. Dalam proses pembelajaran, pendidik memerlukan suatu model atau metode pembelajaran yang akan digunakannya. Penerapan model pembelajaran menjadi salah satu faktor dalam terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif. Dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif, peneliti memilih untuk menggunakan metode pembelajaran Tusstray. Tusstray merupakan pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok. Model pembelajaran kooperatif Tusstray merupakan model pembelajaran yang mengarahkan dua orang anggota kelompok tinggal di kelompoknya, sementara dua anggota lainnya bertamu ke kelompok lainnya. Pembelajaran dengan model Tusstray diawali dengan pembagian kelompok. Setelah kelompok terbentuk, guru memberikan tugas yang harus mereka diskusikan jawabannya. Siswa berdiskusi bersama anggota kelompoknya dalam menyelesaikan tugas. Setelah diskusi kelompok usai, dua orang masing-masing kelompoknya meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok yang lainnya. Anggota kelompok yang tidak dapat tugas sebagai tamu mempunyai kewajiban menerima tamu dari suatu kelompok. Tugas mereka adalah menyajikan hasil kerja kelompoknya kepada tamu tersebut. Dua orang yang bertugas sebagai tamu diwajibkan bertamu kepada semua kelompok.
Jika mereka telah usai menunaikan tugasnya, mereka kembali ke kelompoknya masing-masing. Penggunaan metode pembelajaran ceramah cenderung membuat peserta didik menjadi pasif dan kegiatan pembelajaran jadi tidak kondusif. Maka dari itu dibutuhkan model pembelajaran yang dapat membuat peserta didik aktif dalam proses pembelajaran, sehingga dapat membantu pendidik dalam memunculkan motivasi dari peserta didiknya. 1.2 Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya kemampuan pendidik dalam menguasai materi dan proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, pendidik kurang dalam memahami pembelajaran. Yang ketiga, pendidik cenderung menggunakan metode pembelajaran konvensional. Yang keempat, peserta didik yang kurang minat terhadap mata pelajaran elektronika dasar. Yang kelima, pendidik harus mengubah metode pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas agar tidak terlalu monoton saat dalam mengajar. 1.3 Pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini difokuskan dan dibatasi pada penerapan metode pembelajaran tusrai pada mata pelajaran teknik elektronika dasar peserta didik di kelas 10 ELIN. 1.4 Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti di atas, maka dapat dirumuskan yaitu bagaimana menerapkan metode pembelajaran tusrai pada pelajaran elektronika dasar peserta didik di kelas 10. 1.5 Tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah pembelajaran di kelas 10 SMK Karya Bahana Mandiri, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran elektronika dasar kelas 10. Adapun secara terperinci, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh kejelasan tentang A. Tujuan umum. Mendeskripsikan penerapan metode tusrai pada pembelajaran elektronika dasar pada peserta didik kelas 10 di SMK Karya Bahana Mandiri. Yang B. Tujuan khusus. 1. Mendeskripsikan bagaimana menerapkan metode tusrai pada pembelajaran elektronika dasar di kelas 10. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana mengevaluasi metode pembelajaran tusrai pada mata pelajaran elektronika dasar terhadap peserta didik di kelas 10. Yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana efektivitas metode pembelajaran tusrai pada mata pelajaran elektronika dasar terhadap peserta didik di kelas 10. 1.6 Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi pendidik dalam menerapkan suatu metode pembelajaran tusrai yang ditunjukkan seorang pendidik kepada peserta didik untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran elektronika dasar. Yang kedua, di sini manfaat praktis dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama bagi peserta didik, yang kedua yaitu bagi pendidik, yang ketiga bagi pihak sekolah, yang keempat yaitu bagi peneliti sendiri. Bab 2. Kajian teori penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. A. Kajian teori. Dalam bab 2, penelitian berisi pembahasan mengenai pengertian metode pembelajaran yang terdiri dari definisi metode pembelajaran, pengertian pembelajaran kooperatif, pengertian metode pembelajaran tusrai, sejarah dan pengertian elektronika dasar, dan juga komponen aktif dan pasif. 1. Definisi metode pembelajaran. Metode berasal dari dua kata yaitu meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Metode artinya suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Istilah metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti akal atau ilmu. Jadi metode artinya ilmu tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Menurut KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang mempunyai sistem dalam mempermudah melaksanakan dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuannya tertentu. 2. Pembelajaran kooperatif. Pengertian cooperative learning berasal dari kata kooperatif yang berarti mengerjakan suatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai kelompok. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu aktivitas pembelajaran secara berkelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajaran yang di dalamnya. Setiap pembelajaran bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajarannya anggota-anggota yang lainnya.
3. Pengertian metode pembelajaran kooperatif tipe to-try. Metode to-try adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif yang bisa digunakan oleh guru mata pelajaran untuk mendorong keaktifan belajar siswa di dalam kelas. Model pembelajaran to-try ini dapat diartikan tinggal dua pergi. Model pembelajaran ini siswa dibentuk kelompok, masing-masing kelompok anggotanya 4 orang. Siswa bekerja sama dalam kelompok dan setelah selesai 2 orang masing-masing kelompok menjadi tamu kelompok lainnya. 2 orang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi ke tamu mereka. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri, melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja sama mereka. 4. Kelebihan dan kekurangan to-try. A. Kelebihan pada model pembelajaran to-try adalah sebagai berikut. 1. Dapat diterapkan pada semua kelas atau tingkatan. 2. Cenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna. 3. Lebih berorientasi pada keaktifan. Yang keempat, diharapkan siswa akan berani mengungkapkan pendapat. Yang kelima, menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa. Yang keenam, kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan. Yang ketujuh, membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar. Sedangkan yang kekurangannya dari model to-try adalah 1. Membutuhkan waktu yang lama. 2. Siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok. 3. Bagi guru membutuhkan banyak persiapan materi, dana, dan tenaga. Yang keempat, guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas. Dan untuk mengatasi kekurangan pembelajaran kooperatif model to-try, maka sebelum pembelajaran, guru terlebih dahulu mempersiapkan dan membentuk kelompok-kelompok belajar yang heterogen, ditinjau dari segi jenis kelamin dan kemampuan akademis siswanya. 5. Sejarah dan pengertian elektronika dasar. Yang pertama, sejarah elektronika dasar. Sejarah elektronika dimulai dari abad ke-20 dengan melibatkan 3 buah temuan komponen utama, yaitu tabung hampa udara atau vacuum tube. Yang kedua ada transistor, dan yang ketiga sirkuit terpadu atau integrated circuit. 2. Pengertian elektronika dasar. Elektronika dasar adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar elektronika seperti komponen dan teori dasar elektronika. Beberapa komponen dasar yang dipelajarinya diantara adalah yaitu resistor, kapasitor, induktor, dioda, transistor, dan IC. 6. Komponen aktif dan pasif. Komponen elektronika merupakan sebuah elemen dasar yang digunakan untuk membentuk suatu rangkaian elektronika dan biasanya dikemas dalam bentuk diskrit dengan 2 atau lebih terminal penghubung. Setiap komponen elektronika memiliki fungsi masing-masing dalam suatu rangkaian elektronika. Ada yang berfungsi sebagai penghambat, ada yang berfungsi sebagai penguat, ada yang berfungsi sebagai penghantar, dan ada juga yang berfungsi sebagai penyaring, dan ada juga yang berfungsi sebagai pengendali. A. Komponen elektronika aktif. Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Perhatikan gambar yang di bawah ini. B. Komponen elektronika pasif. Komponen elektronika pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya. Perhatikan gambar komponen yang ada di bawah ini. Bab 3. Metode penelitian. A. Metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, dan mengubah pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. B. Teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah. Sumber data premier dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta atau partisipan observation, wawancara mendalam atau independent interview, dan dokumentasi. Penggunaan masing-masing teknik ini sangat ditentukan oleh jenis data yang akan dikumpulkan. Untuk lebih jelas akan digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala fisikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian, mengingat tidak banyak penelitian yang menggunakan alat pengumpulan data secara demikian.
2. Wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Yang ketiga, di sini ada dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan penting dari peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya lain dari seseorang. C. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian kualitatif adalah penelitian itu sendiri. Hal ini berarti seseorang peneliti menjadi alat untuk merekam informasi selama berlangsungnya penelitian. Penelitian berlangsung terjun ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. D. Teknik analisa data. Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang dikumpulkan, sehingga data tersebut dapat ditemukan kesimpulan dan dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu data yang diperoleh yang dikembangkan melalui pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Sekian materi proposal skripsi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.